Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini berjudul Benteng Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami, saat mana kami akan memulaikan tugas dan aktivitas kami. Kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat adalah alat yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Jemaat itu telah diorganisasikan untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Dari mulanya telah menjadi rencana Allah bahwa melalui jemaatnya akan dipantulkan kepada dunia kepenuhannya dan kecukupannya. Anggota-anggota gereja atau jemaat, yaitu mereka yang telah dipanggilnya dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, haruslah menunjukkan kemuliaannya. Jemaat itu adalah tempat penyimpanan kekayaan anugerah Kristus, dan melalui jemaatnya itu akhirnya akan dinyatakan bahkan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, pertunjukan yang terakhir dan sepenuhnya dari kasih Allah. Efesus 3 ayatnya yang ke-10. Banyak dan ajaiblah perjanjian yang dicatat dalam kitab suci mengenai jemaat itu, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah yang membawa berkat. Yesaya 34 ayatnya yang ke-26. Jemaat itu adalah benteng Allah, kota perlindungannya yang dipertahankannya dalam dunia yang memberontak. Sesuatu pengkhianatan kepada jemaat adalah pengkhianatan kepadanya yang telah membeli manusia dengan darah anaknya yang tunggal. Dari permulaannya, jiwa-jiwa yang setia telah membentuk jemaat Allah di dunia ini. Dalam setiap saat Allah telah mempunyai penjaganya yang telah membawa suatu saksi yang setia kepada generasi di mana mereka hidup. Penjaga-penjaga ini memberikan pekabaran amanan bila mereka dipanggil untuk meletakkan baju sirah mereka. Orang-orang lain mengambil pekerjaan itu. Allah membawa saksi-saksi ini ke dalam hubungan perjanjian dengan dirinya, mempersatukan jemaat di dunia ini dengan jemaat di dalam surga. Ia telah mengirimkan malaikatnya untuk melayani jemaatnya, dan pintu neraka tidak sanggup menang terhadap umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, selama abad-abad penganiayaan, pertentangan, dan kegelapan, Allah telah menunjang jemaatnya. Tidak suatu awan pun telah jatuh atasnya yang ia tidak sediakan untuknya. Tidak sesuatu kekuatan yang menentang yang telah bangkit itu melawan pekerjaannya yang tidak dilihatnya. Semuanya telah terjadi sebagaimana telah dinubuatkannya. Ia tidak meninggalkan jemaatnya, tetapi telah menemukan dalam deklarasi nubuatan apa yang akan terjadi dan apa yang diilhamkan kepada nabi-nabi untuk diramalkan telah terjadi. Segala maksudnya akan digenapi, hukumnya disatukan dengan tahtanya, dan tidak ada kuasa kejahatan dapat membinasakannya. Kebenaran diilhamkan dan dijaga oleh Allah, dan itu akan menang atas segala pertentangan. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 9 sampai 11.
Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi ini. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami melihat bahwa Allah memiliki jemaat yang dipelihara. Allah memiliki satu jemaat yang menjadi benteng Allah, kota perlindungannya yang dipertahankan di dalam dunia yang memberontak ini. Bapa di sorga, ajarlah kami agar kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi saksi yang setia kepada generasi di mana dunia ini penuh dengan tantangan. Dan biarlah kekuatan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami akan dijaga, akan dipelihara, sehingga kami akan menang atas segala pertentangan kehidupan yang kami akan hadapi. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Benarkah ada mujizat bagi yang memohon? Benarkah ada mujizat bagi yang berharap? Apakah masih